Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dias Eka Kusuma di channel saya Dias Eka Kusuma. Nah, untuk pada video kali ini saya ingin membahas mengenai komponen-komponen pada fluid sim atau Vesto yang digunakan pada pneumatik, sistem pneumatik kontrol. Nah, langsung saja, tidak perlu bertele-tele, kita langsung akan membahas mengenai komponen-komponen yang sering digunakan pada fluid sim dalam membuat kontrol pneumatik. Oke, kita klik new file, maka tampilan akan seperti ini. Lalu kita coba seret kompresor. Nah, dalam pneumatik pasti ada yang namanya kompresor, yang dimana kompresor ini sebagai supply dari angin yang masuk, yang nanti angin tersebut akan masuk ke valve atau aktuator, sehingga aktuator dapat kerja karena adanya udara dari kompresor yang menggerakkan aktuator. Nah, jika kita coba ini, kita lihat bentuk komponen kompresor sendiri seperti apa. Kita klik di kanan, kita lihat komponen description. Nah, untuk bentuk kompresor sendiri kurang lebih seperti ini, yang dimana lubang ini merupakan lubang yang dimana nanti angin keluar, tekanan angin keluar, dan kemudian akan masuk ke valve dan kemudian akan mengaktifkan atau mendorong aktuatornya. Oke, kita close. Lalu ada yang namanya aktuator. Nah, aktuator sendiri ada yang disebut sebagai single acting, lalu ada yang disebut sebagai double acting. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dua aktuator ini, yang dimana aktuator pertama itu single acting dan yang kedua itu aktuator double acting. Nah, untuk single acting sendiri yang dimana aktuator ini terdapat satu lubang masukan angin. Nah, jadi dalam single acting ini tekanan angin akan masuk dan kemudian akan mendorong aktuator sehingga aktuator akan bergerak maju. Nah, ketika tekanan angin tidak ada, aktuator akan kembali ke posisi semula karena di sini terdapat pegas atau spring, yang dimana akan secara otomatis ketika tekanan angin tidak ada tekanan angin, maka spring ini akan mendorong aktuator kembali ke keadaan semula. Lalu bagaimana sih bentuk dari aktuator single acting ini? Kita lihat. Nah, kurang lebih untuk single acting itu seperti ini. Yang dimana di sini terdapat satu masukan angin. Yang dimana nanti tekanan udara akan masuk lewat lubang ini, terus akan mendorong aktuator ke depan. Kalau tekanan udara sudah tidak ada, aktuator akan kembali ke posisi semula seperti ini karena terdapat gas yang mendorongnya ke posisi semula. Lalu apa sih bedanya single acting dengan double acting? Nah, untuk double acting, masukan untuk tekanan udara itu ada dua, yaitu satu di belakang,
satu lagi di depan. Jadi ketika ada tekanan udara dari belakang, dari sini nih masuk, otomatis aktuator akan bergerak maju. Nah, apabila terdapat tekanan udara yang masuk dari kanan di sebelah sini nih, maka secara otomatis aktuator yang tadi maju akan kembali mundur sehingga akan seperti posisi semula seperti ini. Lalu bagaimana bentuk dari aktuator double acting? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini, aktuator double acting. Yang dimana terdapat dua masukan udara, tekanan udara dari belakang serta dari depan. Nah, dan juga di aktuator double acting ini tidak menggunakan spring atau per atau pegas. Nah, jadi sudah ketahuan kan apa bedanya single acting dan double acting. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga yang disebut sebagai valve, di mana ada valve untuk valve 5/2, 2/2, yang dimana masukannya masukan udara ada satu dari yang satu, lalu keluarannya juga ada satu, sedangkan untuk pembuangannya juga satu. Lalu ada juga valve 3/2, yang dimana angka 1 ini sebagai masukan, input 2, output 2 ini sebagai keluaran udara, tekanan udara, lalu untuk input 3 sebagai pembuangan tekanan udara ya. Pembuangannya itu input 3 ini nih. Nah, lalu ada 4/2. Nah, 4/2 kurang lebih seperti ini. Di mana yang dimasukkannya itu ada dua masukan yaitu 1 dan 3, sedangkan keluarannya itu juga ada 2, 4 dan 2. Nah, lalu ada juga yang 5/2. Yang dimana untuk masukannya itu ada 3, yaitu 2 untuk masukan tekanan udara dan 1 pembuangan. Atau juga 1 masukan tekanan udara dan 2 keluaran. Tapi dalam sini tuh terdapat 2 masukan seperti itu. Dan keluarannya pun 2 keluarannya. Dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana sih bentuk komponennya? Nah, untuk bentuk komponennya itu kurang lebih seperti ini. Ini tuh 3/2. Kurang lebih ini untuk 3/2. Yang dimana terdapat 2 masukan serta 1 keluarannya. Nah, kurang lebih untuk komponen yang sering digunakan pada pneumatik, kontrol pneumatik itu untuk dasarnya kurang lebih seperti ini, yaitu ada aktuator, valve, dan kompresor. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti tinggalkan di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.